Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ibu Arumi. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai hormon manusia bagian kedua. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai kelenjar pituitari atau nama lainnya adalah kelenjar hipofisis. Nah, kemarin kita udah belajar bahwa kelenjar pituitari merupakan kelenjar yang disebut juga dengan Master of Gland atau bosnya para kelenjar. Nah, sebelum masuk lebih jauh mengenai kelenjar hormon lainnya, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu di mana letak dari masing-masing kelenjar hormon pada tubuh manusia. Nah, yang pertama ada kelenjar pituitari atau nama lainnya adalah kelenjar hipofisis. Yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, kelenjar pituitari itu bentuknya sangat kecil, hanya sebesar biji kacang kenari dan terletak di bagian otak manusia. Sering disebut sebagai Master of Glands karena hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari itu mempengaruhi kelenjar yang lainnya. Yang kedua, ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid sering juga disebut sebagai kelenjar gondok. Nah, kelenjar tiroid ini terletak pada bagian leher. Di belakang dari kelenjar tiroid ada kelenjar yang lebih kecil dan bentuknya sama, hampir menyerupai seperti sayap kupu-kupu, yang disebut sebagai kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok, paratiroid. Kemudian di bawah dari kelenjar tiroid atau di bagian dada manusia ada kelenjar timus. Nah, kelenjar timus ini merupakan kelenjar yang unik karena dia aktif hanya pada masa pertumbuhan manusia. Nah, kemudian di bagian perut, yaitu di dekat alat-alat pencernaan, di dekat lambung terdapat kelenjar pankreas. Yang mana kelenjar pankreas ini berbentuk seperti helaian daun. Kemudian ada kelenjar adrenalin, kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal. Kenapa disebut sebagai kelenjar anak ginjal? Karena posisinya yang berada tepat di atas ginjal, menempel di atas ginjal, sehingga disebut kelenjar anak ginjal atau kelenjar adrenal. Kemudian ada kelenjar kelamin. Nah, kelenjar kelamin ini ada pada alat reproduksi manusia. Pada laki-laki, kelenjar kelamin terletak pada bagian testis atau bagian dari buah zakar seorang pria. Pada perempuan atau pada wanita, kelenjar kelamin diproduksi oleh ovarium. Ovarium terletak di bagian rahim, sering juga disebut sebagai indung telur. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan kelenjar yang kedua, yaitu kelenjar tiroid. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu kelenjar tiroid. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa nama lain kelenjar tiroid adalah kelenjar gondok. Letak kelenjar ini di leher. Nah, hormon tiroid menghasilkan dua hormon utama. Yang pertama adalah hormon tiroksin. Nah, hormon tiroksin ini berfungsi sebagai hormon pertumbuhan. Cara kerjanya sama dengan hormon GH atau growth hormone yang kemarin sudah dibahas di kelenjar hipofisis. Nah, sehingga kekurangan hormon tiroksin pada masa anak-anak, jika kurang, sama dapat menyebabkan kretinisme atau kondisi yang kerdil pada tubuh manusia. Sementara pada masa dewasa, kekurangan hormon ini dapat menyebabkan myxedema. Hipotiroid atau hipotiroid. Nah, jadi hipo itu kurang, tiroid hormon tiroid, sehingga kekurangan hormon tiroid disebut hipotiroid.
dan salah satu gejalanya adalah penyakit myxedema. Nah, sedangkan kelebihan hormon tiroid pada masa dewasa dapat menyebabkan penyakit yang disebut dengan morbus Basedowi. Nah, ini merupakan penyakit autoimun, di mana salah satu cirinya adalah jantung yang berdebar, kemudian tremor, dan yang ciri yang khas adalah terjadinya exophthalmos. Exophthalmos adalah bola mata yang seperti melotot atau hendak keluar. Kemudian hormon yang kedua adalah hormon kalsitonin. Jadi yang pertama tadi tiroksin, yang kedua kalsitonin. Nah, sesuai dengan namanya kalsium, maka hormon ini fungsinya adalah mengatur kadar kalsium di dalam darah. Nah, jadi kalsitonin ini mengatur kadar kalsium di dalam darah. Kemudian yang ketiga, tadi yang kedua ada kelenjar tiroid, yang ketiga ada kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid nama lainnya adalah kelenjar anak gondok dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Nah, fungsi dari kelenjar paratiroid ini adalah untuk menghasilkan hormon yang namanya parathormon. Parathormon. Nah, nama lain dari kelenjar paratiroid adalah PTH. Paratiroid hormon. Nah, fungsi dari parathormon ini adalah untuk mengatur kadar kalsium, ion kalsium di dalam tulang. Nah, jadi di sini ada proses kerja hormon yang antagonis atau berlawanan. Pada hormon kalsitonin tadi mengatur kadar kalsium di dalam darah. Sementara parathormon itu mengatur kadar kalsium di dalam tulang. Nah, untuk penjelasannya, sekarang kita akan membahas cara kerja hormon kalsitonin yang antagonis dengan hormon parathormon. Nah, jadi cara kerja mereka itu antagonis atau saling berlawanan. Maksudnya bagaimana? Nah, misalnya di sini ada darah, di dalam darah kita ada ion kalsium. Sementara di tulang kita juga terdapat ion kalsium. Nah, apabila kondisi kalsium di dalam darah itu meningkat, maka itu tidak baik untuk tubuh kita. Mengapa? Karena dia bisa menyumbat pembuluh darah. Jadi ketika kadar kalsium itu berlebih di dalam darah, itu bisa menyumbat pembuluh darah. Nah, jika tersumbat, pasti akan memberi dampak yang negatif kepada tubuh manusia. Di antaranya adalah terjadinya tekanan yang meningkat dan lain sebagainya. Nah, oleh tubuh, kalsium di dalam darah ini akan ditranslokasikan atau dipindahkan ke dalam tulang. Nah, siapa yang memindahkan? Ini adalah fungsi dari hormon kalsitonin. Nah, jadi ketika di dalam darah kadar kalsiumnya berlebih, maka dia akan diubah menjadi kalsium di dalam tulang oleh hormon kalsitonin. Nah, sementara pada keadaan lainnya, jika kadar kalsium di dalam darah itu
berkurang. Nah, kadar kalsium di dalam darah berkurang misalnya pada kondisi lansia. Jadi lansia itu biasanya kadar kalsium di dalam darahnya berkurang karena beberapa faktor, misalnya penyerapan dari makanan yang kurang sempurna, sehingga kondisi kalsium di dalam darah berkurang, maka tubuh akan mengambil kalsium yang ada dari dalam tulang. Jadi kalsium yang ada di dalam tulang dirubah menjadi kalsium di dalam darah oleh parathormon tadi. Itulah mengapa pada lansia biasanya tulangnya menjadi rapuh karena kekurangan kalsium. Hal itu karena kalsium di dalam tulang diambil untuk mencukupi kalsium di dalam darah. Kita pelajari mengenai kelenjar tiroid dan kelenjar paratiroid. Selanjutnya kita masuk ke kelenjar yang keempat, yaitu kelenjar timus. Nah, kelenjar timus ini adalah kelenjar yang letaknya di bagian dada. Kelenjar timus berfungsi untuk pertumbuhan, jadi dia mendukung pertumbuhan. Nah, kapan masa pertumbuhan manusia itu berlangsung? Yang paling besar adalah ketika masa dari bayi ke anak-anak, ke masa kanak-kanak, dan ke masa remaja atau masa puber. Ini adalah bagian terbesar dari pertumbuhan manusia selama hidup. Nah, jadi ketika masa bayi sampai ke masa pubertas atau masa remaja, kelenjar timus ini akan membesar. Jadi kelenjar timus dia akan membesar untuk menyesuaikan fungsinya sebagai mengeluarkan hormon yang mendukung pertumbuhan. Sementara pada masa dewasa, kelenjar timus ini perlahan mengecil, bahkan dia bisa menghilang, mengecil sampai menghilang. Karena pada masa dewasa tidak lagi dibutuhkan pertumbuhan. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke kelenjar yang kelima, yaitu kelenjar suprarenalis atau kelenjar anak ginjal. Nah, sesuai dengan namanya, kelenjar ini tadi berada di atas ginjal manusia. Nah, ketika kemarin kita belajar tentang ginjal, kita mempelajari bahwa ginjal itu terdiri dari beberapa bagian. Ada bagian korteks atau bagian luarnya, bagian luar dari ginjal. Nah, pada bagian korteks ini dihasilkan 3 macam hormon. Ada hormon mineral kortikoid, ada hormon glukokortikoid, dan ada hormon androgen. Nah, sesuai dengan namanya, mineral berarti dia hormon yang mengatur mineral dalam tubuh manusia. Sedangkan ini gluko berarti mengatur kadar glukosa atau gula. Nah, kemudian hormon androgen. Nah, hormon androgen ini adalah hormon yang merupakan pembawa sifat pria. Jadi hormon seks sekunder, pembawa sifat pria. Pada laki-laki, jika hormon ini tinggi pada laki-laki, maka dia akan menimbulkan sifat maskulin. Jadi semakin tinggi hormon ini, maka sifat maskulinnya atau sifat prianya akan semakin nampak. Sementara pada wanita, jika hormon ini tinggi, maka dia bisa menyebabkan sifat tomboy. Sifat tomboy atau sifat lebih cenderung kepada maskulin pada wanita. Kemudian tadi bagian korteks atau bagian luar ginjal, sekarang kita bagian medula. Nah, di bagian medula ginjal ada 2 hormon yang dihasilkan.
yaitu hormon adrenalin atau nama lainnya adalah hormon epinefrin dan hormon noradrenalin atau nama lainnya adalah norepinefrin. Nah, fungsi dari kedua hormon ini juga antagonis atau saling berlawanan. Hormon adrenalin itu fungsinya untuk menaikkan tekanan darah. Jadi dia menaikkan tekanan darah. Sementara hormon noradrenalin dia menurunkan tekanan darah. Nah, selain itu, hormon adrenalin itu fungsinya untuk mengubah glikogen atau gula darah menjadi glukosa. Glikogen atau gula otot, mohon maaf, menjadi glukosa atau gula darah. Sementara noradrenalin dia mengubah glukosa menjadi glikogen. Ada penyakit yang dialami oleh manusia jika mengalami kelebihan ataupun kekurangan hormon pada kelenjar suprarenalis tadi. Hormon pada kelenjar suprarenalis. Nah, jika dia kelebihan, maka dia akan memicu penyakit yang namanya adalah Cushing, penyakit Cushing. Cushing disease. Nah, penyakit ini menyebabkan kelemahan otot dan juga pubertas dini pada manusia. Pubertas dini dan juga kelemahan otot. Sementara kekurangan hormon ini bisa menyebabkan penyakit Addison. Nah, penyakit Addison itu menyebabkan kadar natrium dan juga kalium dalam tubuh manusia itu tidak seimbang. Demikian penjelasan hari ini mengenai kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, dan kelenjar suprarenalis atau anak ginjal. Nah, pada bagian berikutnya kita akan membahas mengenai hormon yang dihasilkan oleh pankreas, lambung, dan usus halus dan usus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.